Salah apa? Kalau menurut hasil-hasil survei secara umum memang masih rendah, tapi Oke. ada survei yang khusus untuk kalangan Nahdien dari sebuah lembaga, saya lupa namanya. Jadi dari kalangan Nahdien memilih siapa untuk jadi cawapres, entah di Anies, entah di Ganjar, entah di Pak Prabowo ya. Oke. Salah satu nama yang tertinggi ya adalah Caimin. Jadi memang ada nama yang muncul, Khofifah, ada Pak Mahfud, Caimin. Nah, Caimin ini menurut seingat saya itu termasuk yang tertinggi. Nah, sehingga sebetulnya dia juga diharapkan dari kalangan Nahdien. Nah, oleh karena itu setelah ini kita khususnya tentu saja PKB ya, dan kita yang koalisi ini untuk sosialisasi ke basis-basis Nahdien ini supaya Nahdien mayoritas Jawa Timur. Nahdien memang jumlahnya besar, bisa di mana-mana, kita tahu itu. Tapi bagaimana Nahdien yang mayoritas yang 52% dari umat Islam Indonesia yang mengaku Nahdien itu, kan, itu nanti mayoritas ke pasangan Amin. Itu harapan kita. Dan itu Baik. tentu saja harus dilakukan sosialisasi, aksi-aksi, program-program nyata di lapangan dan meyakinkan kepada mereka. Baik, Saya baik. kira itu. Oke, saya akan ke Mas Umam. Mas, jadi momen ini kemarin itu pas diumumkan, jadi ini momentum yang pasca karena kemarin kita melihat masing-masing koalisi ini sempat terlihat tunggu-tungguan ya untuk mengumumkan atau bongkar pasang cawapres. Bagaimana, Mas? Iya, terkait dengan konteks momentum tentu lebih cepat lebih baik. Oleh karena itu, kalau misal kemudian deklarasi kemarin sudah dilakukan, koalisi Nasdem dan juga PKB, besar kemungkinan ini akan memicu percepatan bagi koalisi-koalisi lain untuk melakukan deklarasi pasangan capres-cawapres. Masuk misalnya Demokrat sendiri yang kemarin juga sudah bersikap, tentu akan secepatnya juga melakukan perubahan sikap dalam konteks ini, melakukan keputusan kemana kemudian akan berlaku selanjutnya. Karena poros ini harus dilakukan cepat, dan itu praktis hanya ada 1,5 bulan menjelang pengetokan di KPU pada tanggal 25 November 2023 mendatang. Tetapi poin yang perlu diantisipasi di level ini adalah dalam konteks basis pemilih loyal Nahdien, maka PKB, mesin politik PKB, betul-betul harus melakukan kerja keras. Karena bagaimanapun juga situasinya sangat berbeda, dan ini harus butuh manuver untuk berubah arah sangat cepat, karena selama 1 tahun terakhir proses sosialisasi yang dilakukan oleh Caimin, oleh PKB itu menjual nama Pak Prabowo Subianto, maka simbol-simbol jaringan pesantren, kemudian para kiai sepuh, para jaringan santri, itu yang dijual adalah Prabowo Subianto. Ketika kemudian sekarang berubah menjadi Anies, maka situasi ini harus dilakukan lebih cepat. Karena kalau misal tidak, tentu para kiai, santri, dan juga jaringan pesantren yang per hari ini tentu juga memiliki literasi politik yang baik, tentu tidak bisa dengan mudah untuk diyakinkan. Nah, ini yang kemudian menjadi tugas berat dari Gus Coy dan timnya untuk melakukan bagaimana kemudian memberikan justifikasi supaya kemudian perubahan-perubahan sikap yang mendadak seperti ini tidak membuat banyak pihak yang kaget, terutama para jaringan santri dan juga para kiai. Nah, kalau misal bisa dilakukan, syukur. Tetapi kalau misal tidak, tentu akan ada konsekuensi secara elektoral yang kemudian harus diantisipasi oleh tim masing-masing capres-cawapres, dalam konteks ini adalah pasangan Amin. Oke, sangat diantisipasi sepertinya oleh koalisi lain, begitu. Terima kasih Mas Umam dan juga Gus Coy atas diskusi kita di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.